Hai teman-teman semuanya. Sekarang kita akan belajar lagi tentang karakter. Tidak henti-hentinya kita belajar pelajaran karakter ya. Karena kalau kita memiliki karakter yang baik, maka kita juga akan memiliki sikap yang baik di dalam lingkungan dan di dalam masyarakat kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang karakter penuh perhatian. Oke, tapi sebelum kita belajar tentang karakter penuh perhatian, gimana kabar kalian? Kalau saya secara pribadi itu saat ini puji Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Saya harap kalian semua juga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sekarang teman-teman semuanya kita akan belajar bersama-sama tentang karakter penuh perhatian ya. Jadi, saya harap kalian juga bisa penuh perhatian mendengarkan pelajaran ini. Teman-teman semuanya, penuh perhatian itu adalah sikap menyadari sepenuhnya apa yang sedang kalian lakukan. Nah, artinya kalian harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan orang yang sedang berbicara, teman-teman. Dan kalian juga bisa memberikan perhatian terhadap sesuatu yang sedang kalian perhatikan. Nah, jadi harus benar-benar memberikan fokus dan penuh perhatian. Nah, salah satu contohnya adalah kalau misalnya teman-teman ada di sekolah, ketika gurunya sedang mengajar, kalian harus fokus dan penuh perhatian kepada gurunya. Atau lain, misalnya kalau misalnya kalian sementara di kampus, nah kalian harus penuh perhatian kepada dosen-dosen kalian atau teman-teman kalian yang sedang lagi melakukan presentasi di depan. Harus diperhatikan, harus penuh perhatian. Karena itu adalah sikap yang baik teman-teman semuanya. Terus kemudian selanjutnya kita akan lihat. Nah, sikap yang penuh perhatian itu seperti apa sih? Yang pertama teman-teman semuanya. Ini yang pertama adalah sikap siaga, kesiagaan. Terus yang kedua adalah konsentrasi. Dan yang ketiga adalah bertindak bijaksana. Teman-teman semuanya, kita semua kalau kita penuh perhatian kepada sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bersiaga, teman-teman. Nah, kalau kita sudah bersiaga, maka kita akan konsentrasi dan fokus kepada apa yang sedang kita lihat dan yang sedang kita lakukan. Setelah kita konsentrasi, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita akan bertindak dengan bijaksana. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, contoh dari kesiagaan adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada anak-anak, kalau ini baju putih biru ini SMP ya, kalau nggak salah ya. Dulu saya SMP pakai baju biru ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita mau nyebrang, kita harus melihat kiri dan kanan kita dulu, teman-teman, kalau kita mau menyeberang. Dan menyeberangnya harus di zebra cross seperti ini ya. Oke, harus siaga memperhatikan di sekeliling kita, teman-teman. Jadi, kita bisa memperhatikan, harus waspada terhadap lalu lintas yang terjadi. Kalau misalnya kita tidak waspada, tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita, langsung main nyebrang saja, tiba-tiba ada motor lewat, di sampingnya mobil, dan kita tidak tahu, itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ini untuk demi kebaikan kita bersama, kebaikan kita sendiri, teman-teman bisa menjaga dirinya teman-teman dengan sikap siaga dimanapun teman-teman berada. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi ini teman-teman kita bisa menggunakan semua panca indera untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Nah, kira-kira panca indera itu apa saja ya? Ada? Nah, ini dia teman-teman, panca indera itu ada ini. Yang pertama ini ada telinga, ada mata, ada lidah, ada hidung, kemudian ada tangan atau kulit teman-teman semuanya, indera perasa ini ya. Teman-teman semuanya, panca indera ini harus kita gunakan dengan baik. Jadi kita bisa berkonsentrasi kepada guru yang sedang mengajar, atau kita sedang berkonsentrasi kepada bos kita di kantor. Kita bisa menggunakan panca indera kita, teman-teman semuanya. Nah, telinga ini kita bisa gunakannya untuk fokus mendengarkan guru yang sedang mengajar, atau misalnya
ada orang lain yang sedang berbicara, kita bisa fokus dan penuh perhatian menggunakan telinga, mendengarkan. Kemudian mata, kita bisa menggunakan mata kita, kontak mata kita ini kepada orang atau lawan bicara kita, teman-teman. Misalnya, kita bisa memperhatikan dia dengan tatapan mata yang penuh perhatian kepada orang yang sedang berbicara. Selain kita bisa mendengar dengan telinga, kita juga bisa memperhatikan dengan mata kita, melihat dengan mata kita. Kemudian teman-teman kita punya mulut ya, ini mulut. Nah, kita bisa gunakan mulut. Mulut kita ini untuk berbicara juga dan lidah kita ini untuk mengecap sesuatu yang ada gitu. Misalnya ada makanan, kita bisa gunakan lidah kita ini untuk mengecap. Apakah makanan ini pedas, manis, apakah rasanya enak, dan lain sebagainya. Kemudian ada hidung ini teman-teman, hidung. Nah, hidung ini berfungsi untuk membau. Nah, membau itu menghirup bau-bau yang sedap dan yang tidak sedap dari lingkungan sekitar kita, teman-teman. Kemudian ada kulit. Nah, kulit ini untuk merasa juga ya, teman-teman. Indera perasa. Nah, teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan panca indera kita ini untuk mendengarkan guru pada waktu sedang mengajar, teman-teman. Dan kalau misalnya pada saat kalian mendengar ada materi yang tidak kalian pahami, nah kalian bisa langsung bertanya kepada gurunya karena kalian sedang konsentrasi. Jangan segan ya. Selanjutnya teman-teman, kalau guru sedang mengajar dan kalian memperhatikan dengan penuh perhatian dan fokus, maka kalian juga akan menanggapi dengan ucapan-ucapan yang lain, menghargai setiap pendapat yang sedang diucapkan oleh guru kita, seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga bisa mendengarkan permintaan orang tua, melakukan pekerjaan rumah. Nah, ini teman-teman semuanya di dalam rumah pasti kita punya orang tua. Dan orang tua kita, teman-teman, uh, pasti ada perintah-perintah yang mereka berikan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, tugas kita sebagai seorang anak adalah taat. Nah, kita taat kepada orang tua dan kita mau penuh perhatian, memperhatikan apa yang mereka katakan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Melakukan perintah orang tua. Nah, teman-teman semuanya harus menjadi anak yang mendengarkan permintaan orang tua, melakukan pekerjaan rumah ya. Pekerjaan rumah itu contohnya apa? Salah satunya adalah membersihkan mainan sendiri, mencuci piring, membantu buang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, peraba. Nah, teman-teman semuanya, yang ketiga adalah yang pertama tadi, teman-teman semua sudah melihat ya, harus bersikap siaga, harus ada kesiagaan. Terus yang kedua, teman-teman harus penuh perhatian, harus fokus teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, teman-teman harus bertindak bijaksana. Nah, tidak berkata-kata yang tidak baik ya setelah kalian penuh perhatian, fokus kepada apa yang disampaikan. Kalau misalnya menurut kalian itu nggak bagus, teman-teman jangan langsung mengatakan kata-kata yang tidak enak ya, yang tidak membangun ya. Nah, kalian bisa mengucapkan kata-kata yang membangun, memotivasi orang itu gitu. Nah, jangan berkata-kata yang tidak baik, teman-teman. Mengucapkan kata-kata kasar, jangan ya. Kemudian, jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain juga. Contohnya, jangan mengganggu, jangan memukul, mencubit orang lain, dan lain-lainnya. Oke, jangan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu merugikan orang lain. Ah, canda gitu ya. Jangan pernah mengatasnamakan canda untuk melukai orang lain, teman-teman semuanya. Oke, jadi kita harus bertindak bijaksana setelah kita penuh perhatian kepada orang lain yang sedang berbicara kepada kita, maka kita juga harus bertindak bijaksana dalam kehidupan kita. Kita harus pikirkan dulu apa yang harus kita katakan dari pikiran kita. Nanti setelah itu teman-teman, baru kalau teman-teman sudah mikirkan, saya mau ngomong gini, baru teman-teman boleh ngomong ya. Jangan asal bicara aja dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Karena kata-kata yang kasar itu bisa melukai teman kita, melukai perasaan orang yang kita ngomong, dan tidak dapat jadi berkat buat mereka ya. Nah, ini ada peraturan teman-teman. Bagaimana sih supaya kita menjadi penuh perhatian? Nah, yang pertama kita akan belajar mendengarkan perintah tanpa suara. Nah, perintah tanpa suara ini jari satu, teman-teman. Satu jari terangkat, ada jari telunjuk ya, kita angkat dulu. Nah, satu jari itu terangkat berarti aturannya adalah duduk tegak atau berdiri tegak, teman-teman. Oke, sedangkan jari dua, teman-teman peraturannya adalah teman-teman berhenti berbicara. Nah, berhenti tertawa dan berhenti bergerak. Semuanya harus berhenti.
jadi patung. Oke, nah teman-teman nanti ada jadinya tepuk diam, tap 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 hap. Nah, langsung diam mulutnya ya. Teman-teman semuanya kalau jadi dua tidak berbicara. Nah, dan berhenti tertawa atau berhenti bergerak. Seperti itu harus fokus dan penuh perhatian kepada setiap miss yang sedang berbicara atau orang lain yang sedang berbicara kepada kita. Kemudian kalau jari 3 terangkat, teman-teman semuanya berarti harus tersenyum. Nah, kalian bisa memberikan senyum yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kalian, teman-teman. Yang kedua, teman-teman semuanya, cara mengangkat tangan dengan sopan tanpa bersuara adalah teman-teman tangan kiri atau tangan kanan di atas meja. Kemudian tangan kanan atau tangan kiri diangkat ke atas telapak tangan terbuka. Nah, seperti di gambar ini ya teman-teman ya. Ini terserah dia tangan kiri kah atau tangan kanan kah, terserah teman-teman. Jadi teman-teman semuanya bebas. Seangkat tangan, kemudian bisa bertanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau mau angkat tangan bisa gunakan kiri dan kanan, teman-teman. Jadi kalian bisa melakukannya tanpa bersuara. Nanti bisa akan melihat siapa saja mengangkat tangan dan akan mengizinkan untuk bertanya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya akan menatap orang yang sedang berbicara kepada saya. Nah, anak yang sikap penuh perhatian atau kalau kita penuh perhatian dalam kehidupan kita, maka ketika ada lawan bicara yang sedang berbicara kepada kita, maka kita akan menatap langsung kepada orang yang sedang berbicara, teman-teman. Nah, selain itu juga guru bisa menyatakan penghargaan kepada anak-anak bila mereka menatap langsung, berarti mereka menyatakan saya siap mendengar dan menanggapi apa yang guru katakan. Seperti itu. Jadi, kita bisa memberikan reward atau penghargaan kepada seseorang yang mungkin melakukan tindakan yaitu menatap langsung kepada lawan jenisnya yang sedang berbicara atau sesamanya yang sedang berbicara. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman semuanya kita lanjut lagi. Nah, ini ada cerita rusa seekor putih. Kita lihat ya, rusa seekor putih. Nah, ini dia. Ada ekornya warna putih ini ya, teman-teman ini. Nah, terus warna kulitnya agak kecoklatan seperti ini. Kecoklatan, agak orange gitu, telinganya panjang seperti ini. Nah, mulutnya ini agak moncong ke depan, teman-teman. Nah, ini lihat. Dia juga punya tanduk. Tanduknya sangat imut sekali ya, tanduk rusa. Bagus sekali, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah kelihatan. Nah, oh teman-teman maaf saya lupa ternyata. Nah, kalau rusa ekor putih ini gambarnya seperti ini teman-teman, dia tidak ada tanduk. Nah, kalau yang ini nih dia ada tanduk, ini dia berjenis lain ini teman-teman ada tanduk. Nah, teman-teman semuanya cerita rusa ekor putih ini teman-teman luar biasa sekali. Kenapa? Karena si rusa ini teman-teman semuanya dia adalah salah satu binatang yang memiliki karakter penuh perhatian yang sangat luar biasa. Tuhan mengaruniakan telinga yang sangat panjang dan lebar buat si rusa untuk bisa mendengarkan si lawannya, si orang yang mau, binatang yang mau berbuat jahat kepadanya. Seperti itu. Nah, ini lihat ada singa ya, ada harimau, teman-teman semuanya apa yang dia lakukan? Mereka angkat telinganya, didengarkan suaranya ini dari mana ya gitu. Setelah didengar langsung melarikan diri. Karena itu sangat berbahaya buat mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, terakhir teman-teman semuanya, bukan terakhir ini ya, tapi masih ada lagi sebentar. Saya akan penuh perhatian kepada guru yang sedang mengajar saat ini. Jadi misalnya ada guru yang sedang mengajar saat ini, kita harus penuh perhatian. Jangan pilih-pilih ya teman-teman ya. Kita bisa belajar konsentrasi. Nah, sikap penuh perhatian yang sejati berarti memberikan seluruh konsentrasi kita kepada guru. Nah, contohnya mata menatap langsung kepada pembicara, bahkan kepada teman-teman semuanya. Kemudian telinga, kita bisa mendengarkan pelajaran dengan baik-baik. Kemudian abaikan pembicaraan lainnya. Jadi misalnya ada orang yang sedang berbicara, kita bisa fokuskan pendengaran kita kepada orang yang sedang berbicara itu. Kemudian ada tangan. Nah, tangan ini teman-teman sangat bermanfaat ya. Nah, kalian bisa menggunakan tangan ini uh, untuk mengangkat tangan teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian mau bertanya seperti itu. Kaki juga, kalian bisa meletakkan kaki kalian di lantai dengan baik. Jangan duduk ngangkang ya, kalau duduk ngangkang itu nggak baik teman-teman.
Itu semua sifat yang jelek. Kemudian mulut. Nah, mulut ini kita dianjurkan untuk tidak berbicara dengan tidak sopan. Ya harus baik-baik ya. Harus berbicara yang sesuai dengan kaidah Pancasila Asia, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam setiap kelas. Nah, kita lanjut lagi cerita si ekor rusa ini, teman-teman. Seekor rusa, seekor rusa, teman-teman semuanya. Telinga bagian luar, teman-teman. Telinga rusa yang bagian luar ini berfungsi untuk mengumpulkan suara, bentuknya seperti V. Tahu V ya, gini ya. Nah, huruf V, telinga kita dapat digerakkan seperti rusa. Jadi sangat penting untuk menatap seseorang ketika ia sedang berbicara kepada kita. Mata dan telinga kita bekerja sama sehingga kita dapat bersikap penuh perhatian. Jadi kalau misalnya ada orang sedang berbicara, kita bisa memperhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Bisa fokus dan penuh perhatian kepada orang yang sedang berbicara itu. Selanjutnya, teman-teman semuanya ini telinganya dari kalau misalnya di foto seperti ini modelnya. Ini telinga bagian luar, ini dalamnya. Nah, ini saluran telinganya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semuanya bersikap penuh perhatian berfungsi untuk mengumpulkan suara, teman-teman. Telinganya si rusa ini berfungsi untuk mengumpulkan suara. Kemudian yang kedua, teman-teman menjaga agar suara-suara tidak terpencar. Dan telinga rusa ini menyempit pada pangkalnya, membentuk jalur berdiameter kurang dari 1 inci. Jalur inilah yang disebut dengan saluran telinga, teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir, teman-teman semuanya, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Miss, berarti teman-teman harus belajar untuk menjadi anak yang bertanya. Nah, jika tidak mengerti, harus berani bertanya ya. Oke? Harus berani bertanya. Karena anak yang berani bertanya, itulah adalah anak yang good job, hebat teman-teman. Nah, mengangkat tangan dulu. Setelah kalian mengangkat tangan, pasti akan ditunjuk oleh Miss dan Mister seperti itu. Setelah itu, teman-teman, setelah kalian ditunjuk, nah, saya akan menatap orang yang berbicara kepada saya. Harus menatap, teman-teman. Kemudian, teman-teman semuanya kita dapat penuh perhatian pada saat guru sedang mengajar. Nah, kalian, teman-teman semuanya, jangan malu ya untuk mengajukan pertanyaan, harus berani. Dan teman-teman semuanya yang terakhir adalah guru memberikan pujian kepada anak-anak yang mendapatkan reward seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini. Oke, teman-teman semuanya, cara mengajukan pertanyaan adalah kalian harus bertanya dulu, bukan bertanya, ngangkat tangan dulu, setelah ditunjuk baru teman-teman semuanya datang mengambil raportnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian, kalau kalian tidak mengangkat tangan, maka Miss dan Misternya akan melewati kalian, teman-teman. Jadi harus belajar untuk mengangkat tangan dulu, harus penuh perhatian. Seperti itu ya.